Sebuah sukacita kembali bisa beribadah dengan Anda semua di Sunday Service ini. Seperti yang Anda ketahui, kita masih dalam sebuah bulan di mana ada seri, yaitu kita bicara tentang core value atau tentang nilai-nilai. Juga kadang-kadang disebut dengan culture atau budaya daripada New Life Church. Dan kita tahu ada 7, 3 di antaranya sudah dibahas, yaitu nurturing, enthusiasm, and worship. Dan hari ini kita lanjut dengan yang keempat, yang adalah love. Dan mari sekali lagi kita ambil waktu, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kita sudah dikuatkan oleh hadirat-Mu yang dapat kita rasakan dimanapun kita berada. Sebab hadirat-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, bahkan tidak terbatas oleh online service. Dan saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Sungguh-sungguh bicaralah kepada kita semua supaya kita dapat arahan dan kekuatan di dalam hidup ini. Kita bisa melangkah dengan pasti. Karena kita tahu firman Tuhan ya dan amin. Dan apa yang firman Tuhan katakan pasti terjadi di dalam hidup kami semua. Kami bersyukur untuk firman-Mu ini yang kita akan menyambut di dalam nama Yesus. Dan semua katakan amin. Bapak Ibu Saudara, Anda tahu kalau seandainya kita mau merangkum Alkitab, bisa dirangkum dengan satu kalimat. Yaitu Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Tuhan, kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya kita semua yang percaya bisa diselamatkan. Bahkan kita mau perkecil lagi, sekarang seluruh Alkitab mau dirangkum bukan satu kalimat, tapi satu kata bisa. Kata tersebut adalah kata kasih. Bahkan Yesus sendiri pernah merangkumnya demikian. Kalau kita ingat dalam Matius 22 ayat 36, ada seorang yang datang kepada Yesus bertanya. Dan dia bertanya begini, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dilanjutkan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi sangat jelas di sini bagaimana dikatakan bahwa semua hukum bisa dirangkum dengan kata kasih ini. Dikatakan oleh Yesus sendiri. Jadi kita nggak usah banyak bingung. Ya, di Alkitab ada banyak sekali hukum, tapi dirangkum. Jadi maksudnya begini. Kok bisa kita tahu bagaimana Tuhan gak senang kalau seorang itu menyembah dewa-dewa ilah-ilah lain. Ya karena Tuhan mau supaya orang itu sepenuh hati hanya mengasihi Dia. Kok bisa kita tahu bahwa Tuhan gak suka kalau manusia itu membunuh manusia lain?
Karena Tuhan maunya kita mengasihi mereka, enggak mau mencelakakan mereka. Kok bisa Tuhan, kita tahu Tuhan gak senang dengan kalau seorang itu ditipu atau kita bohong. Karena dengan tipu dan bohong dan banyak hal sebagainya, itu akan melanggar orang lain. Sebuah bukti bahwa kita tidak mengasihi dia. Dan kita gak peduli akan kasih Tuhan kepada dia. Dengan kita mau mencelakakan dia. Jadi kita lihat benar. Semua hukum di firman Tuhan bisa dirangkum dengan kasih itu. Gampang kan? Jadi gampang untuk diingat. Tapi tentunya hari ini kita mau belajar untuk lebih detail. Jadi kita akan lihat dari 1 Korintus pasal 13. Dan ini adalah bisa dikatakan pasal paling terkenal di seluruh Alkitab mengenai kasih. Dan ini juga adalah eksposisi terbaik di Alkitab mengenai kasih ini. 1 Korintus pasal ke-13 terdiri dari 13 ayat. Dan kalau dirangkum ada 13 definisi tentang kasih. 13, gampang untuk diingat. Kita langsung lihat saja mulai dari ayat yang pertama. Dikatakan begini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan semua bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ini bicara mengenai orang yang kelihatannya dari perkataannya luar biasa dan indah sekali. Kelihatannya rohani. Tapi kalau itu semua dilakukan tanpa adanya kasih, menurut Alkitab itu cuma sebuah noise, cuma sebuah keributan tanpa isi. Seperti gong yang berkumandang dikatakan. Kita lanjut ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Di sini disebut hal-hal yang luar biasa loh. Bicara mengenai orang yang karunia rohnya benar-benar dahsyat. Orang itu bisa bernubuat, punya segala pengetahuan, dan ditambahkan dia punya iman yang bisa pindahkan gunung. Anda ingat dalam Injil Yesus pernah berkata begini, manapun orang yang punya iman sebesar biji sesawi. Jadi kecil sekali, tapi dia punya iman yang benar, dia berkata pada gunung dan gunung itu bisa pindah. Paulus kembali angkat ini. Ini bicara mengenai orang tersebut. Di mana imannya benar-benar adalah iman yang berkualitas. Tapi kalau itu semua tanpa kasih. Kata firman Tuhan di sini. Bahwa itu semuanya gak ada faedahnya bagi dia. Kosong. Tidak berguna. Jadi ayat 1 dan 2 ini bicara mengenai orang-orang yang kadang-kadang kita lihat. Perkataannya, imannya, semuanya luar biasa. Tapi kalau kita melihat, hati mereka tidak tulus. Jadi semua keluar biasa yang kita bisa lihat. Kalau Tuhan gak melihat hati yang mengasihi, bagi Tuhan sama aja gak berarti sama sekali. Kita lanjut. Ayat yang ketiga, dan masih dalam 1 Korintus 13. Bahkan hari ini sepanjang khotbah ini, kita akan selalu kembali ke 1 Korintus 13. Ayat 3 mengatakan begini. Dan sekalipun aku membagi-bagikan apa? Bukan sedikit tapi segala sesuatu yang ada padaku. Ini luar biasa. Kadang-kadang membagikan sebagian aja berat. Ini seorang yang membagikan semua yang ada padanya. Dilanjutkan, bahkan menyerahkan tubuhnya untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi bagi dianya gak ada faedah. Memang bagi orang lain mungkin ada faedah. Kalau dia sudah membagikan, orang lain menerima, ya bagi orang lain berguna. Tapi untuk dia sendiri gak akan berguna. Alasannya apa? Coba kita lihat. Kita ingat kembali ada sebuah perumpamaan atau bukan perumpamaan. Penjelasan yang Yesus berikan. Yesus lagi di sebuah bukit. Sehingga khotbah tersebut namanya Sermon on the Mount. Khotbahnya di bukit. Dan selama 3 pasal 5, 6, 7 di Matius. Yesus menceritakan banyak hal mengenai kekristenan. Di tengah-tengahnya di pasal 6 Yesus katakan begini. Mengenai memberi, berpuasa dan berdoa. Yesus katakan, jangan kalian memberi seperti kadang-kadang dilakukan oleh orang. Yaitu dengan canangkan itu kemana-mana. Supaya semua orang tahu orang itu suka memberi. Terus Yesus tambahkan karena orang itu jangan dia berharap dapat sesuatu dari Tuhan. Karena dia sudah dapat upahnya. Dengan kata lain orang ini lebih memperhitungkan, lebih menghargai, dihormati oleh orang. Orang harus tahu bahwa dia memberi. Sehingga Tuhan katakan ya udah kamu sudah dapat upahmu. Kan sudah diperhitungkan oleh orang-orang lain. Dari saya sudah gak perlu. Jadi ada orang-orang Yesus jelaskan dia memberi bukan karena kasih. Tapi karena ingin kelihatan hebat di mata-mata orang lain.
Jadi motivasinya sudah salah. Jadi kita lihat jelas orang itu bisa memberi, bahkan memberi banyak. Bukan karena kasih. Motivasi yang salah. Seperti Matius 6 yang barusan saya bahas ini. Atau juga ada orang, dia mungkin memberi, motivasinya beda lagi. Dia memberi karena dia berharap Tuhan berikan sesuatu kembali kepada dia. Jadi seperti tukar sama Tuhan. Dan orang yang seperti ini, saya mau katakan, orang seperti ini akan cepat sekali bisa kecewa dengan Tuhan. Karena dia gak mengerti Alkitab, dia gak mengerti Tuhan, dia punya ekspektasi yang salah, dan pada saat ekspektasi yang gak dipenuhi, dia sedih atau dia kecewa dengan Tuhan. Bagi dia Tuhan itu seperti toko. Kita pergi ke toko, kita bawa uang, tentunya kita kasih uang, kita tahu kita akan dapat barang kembali. Dan itu wajar, itu normal. Kalau saya ke toko, saya sudah bayar tapi barangnya gak diberikan, wajar kalau kita kecewa. Tapi Tuhan bukan toko. Di mana saya datang kepada Tuhan dan saya memberi waktu saya, tenaga saya, pelayanan, bahkan harta saya. Dan saya berharap seperti toko, tukar. Saya kasih, Tuhan harus kasih kembali. Jangan mengatakan bagaimana Tuhan itu berkenan untuk memberkati. Berkenan untuk memberikan kasih. Tapi itu Tuhan melakukan bukan karena kita seperti bisa tukar dengan Tuhan. Kita melakukan semuanya dengan tulus ikhlas. Tuhan bisa tambahkan. Benar, Matius 6 ayat 33. Tapi jangan sampai motivasinya. Seorang lakukan semuanya. Berikan waktu, tenaga, bahkan harta. Dengan motivasi dapat sesuatu dari Tuhan. Sehingga dia memberikan bukan lagi dengan tulus, bukan lagi dengan kasih. Dan akhirnya kecewa dengan Tuhan. Dan satu hal yang saya mau sampaikan. 1 tahun terakhir ini, sementara pandemi COVID-19. Ini satu hal yang saya banyak temukan di banyak konseling. Di mana orang-orang itu bicara dengan saya bicara dengan mereka. Dan mereka bicara mengenai kekecewaan yang mereka miliki terhadap Tuhan. Dan waktu digali, ternyata mereka punya pemahaman yang salah akan Tuhan. Salah satunya seperti di sini, ayat 3. Ternyata selama ini mereka lakukan semuanya bukan karena dasar kasih. Melainkan karena mereka merasa, ya saya bisa berikan kepada Tuhan, supaya Tuhan harus berikan kepada saya. Jangan sampai hal itu terjadi dalam hidup ini. Dalam ayat 3 yang sama tadi, di bagian kedua ditambahkan begini. Bahkan ada orang yang menyerahkan tubuhnya untuk dibakar. Tapi kalau dia gak punya kasih, tetap aja bagi Tuhan. Tuhan gak anggap. Kita pikir mana ada orang yang memberikan hidupnya untuk dibakar. Tapi tahukah Anda, di gereja mula-mula, salah satunya waktu seorang bernama Nero menjadi seorang Caesar, menjadi seorang kaisar. Dia menganiaya dan mengejar banyak Kristen. Dan banyaknya dibakar. Kalau kita baca dari sejarah apa yang dia lakukan, dia begitu kejam. Dia tangkap berapa orang dan kalau mereka nggak mau menyangkal Yesus, dia berikan ke tubuh mereka sesuatu yang seperti tar sehingga bisa dinyalakan dan dia menjadi seperti obor hidup-hidup. Supaya apa? Supaya tamannya Nero itu bisa terang di malam hari. Benar-benar orang yang gila. Tapi kita membaca di sejarah bagaimana banyak orang katakan daripada saya menyangkal Yesus, saya berikan tubuh saya untuk dibakar. Jadi jangan salah apa yang kita baca di sini. Ini bukan sesuatu yang kita pikir mustahil. Ya mungkin bersyukur kalau kita katakan oke, saat ini di Indonesia hal ini gak terjadi. Tapi kenyataan pernah terjadi. Dan dia katakan ada orang dia berikan hidup ini bahkan untuk dibakar. Tapi dia gak punya kasih. Mungkin kita pikir gak mungkin. Kalau dia sudah berikan hidupnya bahkan rela dianiaya dan dibakar. Pasti berdasarkan kasih. Saya mau katakan belum tentu. Pernah Anda nonton film-film samurai? Pada seorang samurai itu ada sebuah istilah yang sangat melekat pada dia. Itu istilah harakiri. Yang artinya bunuh diri karena kehormatan. Jadi pada saat mereka sadar, mereka membuat suatu kesalahan yang besar. Mungkin terhadap atasan dan sebagainya. Karena kebanggaan mereka rela untuk bunuh diri. Karena kesalahan mereka. Bukan karena kasih, tapi karena kebanggaan. Atau mungkin mereka lagi bertarung dan sudah mau kalah, daripada kalah, bunuh diri. Bukan karena kasih, tapi daripada saya kalah. Sekali lagi karena kesombongan. Jangan salah, banyak orang melakukan hal-hal yang gak bisa dipikirkan dengan alasan-alasan yang salah. Tapi coba kita lanjut, masih banyak ayat yang harus dibahas. Ayat 4-7 saya akan bacakan begini. Dan di sini kita temukan banyak sekali definisi kasih. Ya, singkat pada jelas. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong.
Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Dan ayat 8 bagian A, kasih tidak berkesudahan. Nah, satu hal yang saya ingin lakukan adalah saya ingin supaya firman Tuhan ini menjadi cermin dalam kehidupan kita semua. Jadi kita akan baca lagi, tapi kali ini kita menempatkan diri di dalam ayat-ayat ini. Coba kata kasih pada saat kita baca sekarang bersama, dan saya minta kita boleh semua baca ini dengan bersuara. Kita gantikan setiap kata kasih dan setiap kata iya dengan nama kita sendiri. Jadi kalau nama saya Karsten, saya akan taruh nama Karsten di setiap kata kasih dan kata iya. Dan coba kita melakukan bersama. Ya, untuk kita ngecek firman diri kita di firman Tuhan yang adalah cermin untuk kita bisa melihat diri sendiri. Coba ya, saya baca sekali lagi. Karsten itu sabar. Karsten itu murah hati, Karsten tidak cemburu, Karsten tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Benarkah Karsten itu sabar, tidak sombong dan sebagainya? Ayat 5. Karsten tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Karsten tidak pemarah dan tidak bersukacita dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6. Karsten tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi Karsten bersukacita karena kebenaran. Karsten menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Kita melihat menjadi anak Tuhan, atau di dalam hal ini untuk mengasihi, gak gampang ya, berat. Bahkan kalau kita melihat Yohanes pernah mengatakan dalam surat 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi. Jadi dengan kata lain, mengasihi itu bukan cuma berat, itu mustahil untuk kita lakukan. Kecuali kita terlebih dahulu mengalami kasih Tuhan. Dan sekarang kasih Tuhan hidup dalam diri kita, baru di sana menjadi gampang untuk kita mengasihi. Karena bukan lagi kekuatan kita sendiri, melainkan Tuhan yang hidup di dalam saya. Galatia 2 ayat 20, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus di dalamku. Jadi sekali lagi berarti mengasihi bukan cuma berat, tapi mustahil, melainkan Tuhan sendiri yang harus jalankan ini. Itu sebabnya, ingat, kekristenan tidak mungkin bisa dilakukan kecuali Kristus dalam diri kita yang melakukannya bagi kita. Jadi aplikasinya ada apa? Kalau saya katakan mengasihi mustahil kecuali kita mengalami kasih Tuhan dan itu yang kita pancarkan. Aplikasi begini, gampang. Habiskan waktu dengan Tuhan. Berdoa, menyembah, hiduplah di dalam firman-Nya. Dan kita akan benar-benar merasakan kasih Tuhan yang menuntun kita tiap hari. Dan lama-lama menjadi hal yang gampang untuk mengasihi karena kasih adalah buah. Hasil buah. Kalau kita ingat di dalam Galatia bagaimana dijelaskan, bagaimana ada 9 bagian buah roh. Salah satunya kasih. Ada kasih, sukacita, damai, sejahtera dan sebagainya. Tapi jelas di sana itu sebuah buah karena kita hidup melekat pada pohon yang adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, saat ini kita ingin untuk belajar lebih lagi tentang definisi-definisi kasih yang sudah kita baca di sini. Dan seperti saya tadi katakan, kalau dirangkum ada 13 definisi di dalam 4 ayat ini. Kita akan melihatnya satu persatu. Tapi karena waktu gak memungkinkan kita bahas detail satu persatu, ya kita cuma melihat beberapa saja secara detail, lainnya kita akan lewati dengan cepat saja. Yang pertama yang tadi dikatakan ayat 4, kasih itu sabar. Kesaksian tentang hidup saya sendiri. Saya dari dulu memang orangnya termasuk calm ya. Aku gak terlalu ribut, aku masih diam, bisa menahan diri and so on. Jadi dari dulu memang pembawaan saya sudah calm. Tapi bukan dari dulu saya orang yang sabar. Maksudnya saya seperti normal, seperti setiap orang di dunia ini. Kalau orang berlaku salah atau melanggar saya, ya of course saya juga bisa marah. Kenapa saya katakan ini? Karena begitu banyak orang hari ini katakan, mereka gak bisa bayangkan kalau Karsten marah itu seperti apa. Karena mungkin jarang atau tidak pernah melihatnya. Tapi saya juga manusia. Apalagi dulu susah untuk menahan marah. Untuk sabar menanggung sesuatu itu gak gampang. Bahkan kadang-kadang yang saya lakukan adalah kalau pada saat orang itu benar-benar sudah gak sopan atau melakukan sesuatu, aku pun pernah, mungkin susah dibayangkan hari ini ya, aku pernah ajak dia berantem.
Berapa kali sampai saya buat janjian ya, itu dulu sebelum saya bertobat. Ya waktu saya masih lebih muda. Aja bikin janjian, oke, nanti kita ketemu jam segini di tempat ini, kita berantem. Beneran kita ketemu, kita berantem. Jadi jangan pikir setiap orang itu lahir langsung sabar, nggak ada yang seperti itu. Itu adalah proses karena kita mengalami kebaikan Tuhan. Akhirnya Tuhan itu dicerminkan dalam diri kita sendiri. Sehingga hari ini saya bisa katakan bukan untuk bangga tapi sebagai kesaksian. Hari ini lebih gampang untuk saya menahan diri. Orang mau melanggar saya, orang mau nggak sopan kepada saya. Lebih susah untuk saya emosian. Karena kenapa? Karena saya mengalami kasih Tuhan yang benar-benar hidup dalam diri saya. Dan ini satu hal yang saya mau tambahkan. Ini adalah sebuah personal experience. Ini pengalaman pribadi. Untuk kita sabar, kita mengasihi dan semua yang lainnya. Itu bukan sekedar emosi, itu adalah keputusan. Jadi kalau seandainya kita cuma mau nge-flow, nanti pada saat sesuatu terjadi ya kita nge-flow aja, saya mau katakan kemungkinan besar kita gagal. Sesuatu terjadi, mungkin orang melanggar kita nggak ada persiapan, kemungkinan besar saat itu juga kita akan marah. Dan kita nggak akan sabar, kita nggak menahan diri. Karena pada saat itu terjadi dan dengan spontaneous, mungkin susah ambil sebuah keputusan. Tapi kalau sebelumnya kita sudah katakan, setiap pagi pada saat kita lagi quiet time, kita baca Alkitab, kita berdoa, kita katakan Tuhan, saya mau belajar semakin serupa Yesus. Tuhan, saya mau belajar untuk lebih sabar. Jadikan kebiasaan tiap hari kita bersekutu ngomong dengan Tuhan, baca Alkitab. Kita punya persiapan, nanti sesuatu terjadi, apa yang sudah menjadi kehidupan nyata kita sehari-hari pada saat quiet time akan juga muncul pada saat kenyataan atau hal-hal itu terjadi. Karena ada sebuah planning, bukan cuma sekedar nge-flow. Mengasihi, sabar, jangan salah, itu juga sebuah keputusan. Nah kalau kita mau muliakan Tuhan, kita katakan Tuhan saya mau lakukan ini, Tuhan juga akan menolong saya untuk melakukan ini. Kekuatan Dia yang menyertai. Berikut. Yang kedua yang dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat, dikatakan bagaimana kasih itu tidak cemburu. Kita dengan cepat yang berikut, yang pertama dikatakan di sini, kasih itu murah hati. Dengan kata lain suka memberi. Berikut yang ketiga, kasih itu tidak cemburu. Keempat, kasih tidak memenggahkan diri. Atau dengan kata lain tidak sombong. Berikut lagi, yang kelima, kasih tidak melakukan apa yang tidak sopan. Saya ingin jelaskan sedikit. Kadang-kadang sesuatu terjadi dan kita merasa, oke, kali ini saya punya sebuah hak. Kali ini saya harusnya pertahankan apa maunya saya karena ini memang hakku. Kalau bicara soal sopan itu banyak akan berkaitan dengan hal ini. Karena yang bicara soal sopan belum tentu selalu sebuah keharusan. Mungkin aturannya mengatakan A, tapi kalau saya mau lebih dari itu, bahkan saya mau lakukan B yaitu sopan, itu belum tentu sebuah keharusan. Contoh dalam Alkitab yang kita melihat, Paulus bilang begini. Dalam dia menjadi anak Tuhan, dalam dia menginjil, dalam dia mau cerminkan Tuhan Yesus, dia bilang, kalau saya ketemu orang Yunani, saya bersikap seperti orang Yunani. Kalau saya ketemu orang Yahudi, saya bersikap seperti orang Yahudi. Sehingga semoga dengan demikian, dengan saya menahan hak saya bisa menangkan beberapa dari mereka untuk mereka percaya kepada Tuhan. Jadi contohnya, kalau dia ketemu dengan orang Yahudi, mungkin dia sebagai orang Kristen, dia punya beberapa kebebasan. Mungkin dia boleh makan berapa hal yang orang Yahudi mungkin gak boleh makan dan berapa contoh lainnya. Tapi kalau di hadapan orang Yahudi, dia bilang, saya bersikap seperti mereka. Karena itu sopan bagi mereka. Itu bukan keharusan, dijelaskan jelas, Roma 14, pasalnya panjang mengenai hak dan sebagainya. Dia katakan itu bukan keharusan bagi saya, tapi karena saya mengasihi mereka. Karena saya ingin selamatkan mereka. Walaupun itu hakku, saya rela mempertahankan. Kadang-kadang dunia berpikir kayak gini, seorang yang bisa kuat, seorang yang hebat adalah orang yang bisa pertahankan haknya. Tapi beda dengan Alkitab. Seperti dari contoh Paulus yang kita melihat. Dia relakan haknya. Dia katakan, oke, walaupun ini hakku, saya nggak harus melakukan ini. Demi orang lain. Yang penting ini menguntungkan orang lain. Gak harus menguntungkan diri sendiri. Jadi gak heran kalau ayat ini katakan, kasih itu sopan. Tidak melakukan yang tidak sopan. Gak harus selalu tentang saya. Yang penting itu baik untuk orang lain. Sehingga langsung kalau kita baca lanjut di dalam ayat yang ini. Dikatakan yang berikut adalah, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dan ini sangat erat sekali dengan apa yang dibahas sebelumnya. Bagaimana Yesus sendiri menjadi contoh yang terbaik. Dia datang ke dunia ini bukan untuk bersenang-senang. Karena dia bukan mencari keuntungan diri sendiri. Melainkan dia datang untuk hidup Anda, hidup saya ditebus. Sekarang Yesus katakan, barang siapa mau jadi muridku,
sangkal diri. Kadang-kadang ada hal yang kita ingini, tapi kita katakan saya sangkal diri, saya nggak melakukan, mendingan saya lakukan apa yang Tuhan mau. Yesus katakan bukan sangkal diri saja, pikul salib. Di mana kita mati, salib bicara tentang kematian. Mati terhadap keinginan sendiri, melakukan keinginan Tuhan, karena yang Tuhan inginkan, dunia diselamatkan. Gimana caranya? Anda dan saya, kita pancarkan kasih Tuhan. Sekali lagi, dengan kekuatan sendiri gak gampang, mustahil bahkan. Tapi Tuhan akan menolong itu luar biasa Tuhan. Tuhan menolong kita, sehingga yang mustahil dijadikannya mudah dan lebih mudah lagi. Berikut, yang ketujuh yang disebut dalam 1 Korintus 13, definisi kasih. Kasih tidak pemarah. Yang ke-8, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dengan kata lain, mau mengampuni. Tadi sempat saya bahas sekilas tentang khotbah Yesus di bukit. Jadi kalau saya akan jelaskan kembali, jadi selama 3 pasal, ditulis oleh Matius pasal 5-7, bagaimana Yesus berikan khotbah yang panjang mengenai kekristenan sebenarnya seperti apa. Dan dia berikan beberapa contoh, perbedaan perjanjian lama sama perjanjian baru, apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tadi sempat di awal khotbah kita bahas Matius pasal 6, bagaimana Yesus membahas mengenai cara memberi, jangan dicanangkan kemana-mana, berikan dengan tersembunyi. Yang penting Tuhan itu senang. Dan dalam pasal 7 kita baca bagaimana Yesus katakan jangan menghakimi orang lain. Di dalam pasal 5 Yesus bicara mengenai kalau di perjanjian lama orang itu bersalah kepada kita. Contohnya dia pukul kita, kita boleh balas pukul dia. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi kata Yesus sekarang kalau kamu ikut saya dalam kekristenan seperti ini. Walaupun orang menampar pipi kanan, kamu berikan pipi kiri. Dan orang minta bajumu, kamu berikan jubahmu. Dan orang itu minta kamu jalan 1 mil, kamu rela jalan 2 mil bersama dia. Jadi kamu melakukan lebih. Karena bukan soal hakmu dan sebagainya. Tapi soal kamu meresponi dengan baik. Dan kamu cerminkan saya. Dan satu hal lagi yang Yesus bahas di sana. Karena dalam poin ke-8 ini kita lagi bicara mengenai pengampunan. Kita baca saja Matius 6 ayat 14-15. Di sini Yesus barusan selama satu perikop bahas mengenai doa. Gimana cara berdoa? Yesus bahas mengenai doa Bapa kami. Dan perikop ini ditutup dengan kedua ayat ini. Ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jelas sekali Tuhan mau kita mengampuni. Paulus kembali membahasnya dalam Korintus waktu membahas kasih. Kasih itu bisa mengampuni. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini adalah sekarang yang berikut. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Jadi contohnya kalau kita lain kali dengar tentang kesalahan orang lain, kejatuhan orang lain, kegagalan orang lain. Jangan ceritakan siapa-siapa. Bahkan jangan ceritakan kepada teman terbaik kita, sahabat kita, gak usah. Karena kenapa? Kita mau menutupi kesalahan orang lain. Kasih menutupi segala sesuatu. Jadi jangan gosip, melainkan menutupi, karena itu adalah kasih. Apakah ada pengecualian? Of course. Kita lihat di Alkitab pun, seringkali Paulus itu mungkin atau bukan mungkin, mengangkat kesalahan orang lain. Karena Paulus melihat pelanggaran yang dilakukan oleh mungkin nabi sesat atau pengajar sesat, oleh jemaat yang gak benar. Dan kenapa Paulus mengangkat? Karena dia melihat itu akan membahayakan orang lain kalau saya gak bahas. Jadi karena ini sudah bahaya bagi orang lain, saya bahas supaya yang lainnya aman. Itu pengecualian. Jadi kalau memang ini membahayakan orang lain, dibahas gak apa-apa. Tapi kalau sebenarnya ini gak berkaitan dengan siapa-siapa, aturannya, yang Tuhan, bukan aturan, tapi yang Tuhan inginkan. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Berikut yang ke-11. Kasih mengharapkan segala sesuatu. Ke-12, kasih sabar menanggung segala sesuatu. Dan 13, kasih tidak berkesudahan. Ya karena waktu sekarang kita nggak akan bahas sampai detail setiap satu persatunya ini. Tapi saya ingin merangkum dan menutupi dengan kita baca sebuah ayat. Kita baca di dalam Yohanes 13 ayat 34-35. Dan di sana Yesus lagi bicara dengan muridnya. Dan apa yang dikatakan begini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Jadi bukan arahan. Kasih bukan soal arahan. Tapi
Ternyata sebuah perintah dikatakan di sini. Aku memberikan perintah baru kepadamu, itu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kata Yesus di sini, terutama dunia akan mengetahui kita anak Tuhan bukan karena pengajaran atau doktrin kita dahsyat. Bukan karena mungkin di gereja kita praise and worship-nya luar biasa. No, itu semuanya penting, itu semuanya bagus. Tapi dikatakan terutama dunia akan tahu kita anak Tuhan karena kita saling mengasihi. Kadang-kadang kita bisa beda pendapat, kadang-kadang orang itu bisa bersalah kepada kita. Tapi kasih itu menutupi banyak kesalahan orang lain. Dan kita rela untuk kasih yang kita terima dari Tuhan, sekarang kita pancarkan kepada mereka juga. Dan itu yang menjadi kerinduan Tuhan, dan itu juga menjadi kerinduan New Life Church, bahwa setiap jemaat di sini, bahkan setiap anak Tuhan di seluruh dunia, ya kita dikenal terutama karena kasih kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar hari ini. Kalau kita mengangkat salah satu core value dari gereja ini, yaitu kasih, itu bukan karena sebuah keputusan sendiri, tapi kita percaya ini yang Tuhan sudah tanamkan di hati kita. Bahkan kita melihat seluruh Alkitab bicara mengenai kasih. Tuhan Yesus mau selamatkan kita, itu adalah kasih. Kita benar-benar bisa hidup berkemenangan, itu semua karena kasih Tuhan dan jalan yang disiapkan. Dan saat ini kami ingin apa yang kita rasakan, dunia pun merasakan. Karena kita ingin melihat bagaimana mereka diselamatkan untuk kemuliaan nama Engkau saja. Menjalani hidup ini, seperti ini tidak mudah, tapi kita bersyukur karena Tuhan sendiri, Roh Kudus yang hidup dalam diri kita. Sehingga menguatkan kita dan memampukan kita. In Jesus name we pray, kita bersyukur. Semua katakan, Amen. Shalom Jemaat Tuhan, welcome to our Sunday Celebration Service. Dan saya percaya Anda semua telah diberkati oleh Praise and Worship dan juga khotbah hari ini. Dan bagi Anda sekalian yang baru pertama kali ikutan ibadah kita, jangan lupa untuk mengisi welcoming card yang linknya ada di description box di bawah ini. So welcome to the family. Encountering Jesus with Pastor Irwan Alexander selalu diadakan pada hari Kamis pukul 7.30 malam live on Instagram. Mari jemaat, kita bersama-sama mengalami jamahan Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Minggu depan, Pastor Karsten akan melanjutkan tema Church Culture, di mana beliau akan membahas huruf I untuk integrity. Bakalan menarik nih, so stay tune guys! Dan sekarang tiba saatnya untuk persembahan. Saya akan pandu Anda sekalian dari sini. Di layar Anda bisa melihat QR Code dan nomor rekening Gereja New Life Church. Anda bisa pause video ini untuk mempersiapkan persembahan Anda. Nah, jika sudah, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu selama ini. Dan sebentar kami hendak memberikan persembahan, biarlah ini bisa menjadi sarana untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Kami serahkan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Happy Giving Church! Dan untuk Anda yang di rumah yang ingin memberikan excellent giving, Anda dapat mengikuti caranya sebagai berikut. Scan QR Code melalui aplikasi BCA Mobile, OVO, GoPay, Dana, atau transfer ke rekening BCA 468-384-4155 atas nama GBI New Life Ministry. Jangan lupa untuk menambahkan kode angka 8 di nominal yang paling belakang sesuai dengan contoh. Hai Alive, Sabtu ini kita semua ketemuan bareng di Google Meet ya. Ajakin semua teman-temanmu biar lebih seru. See you there! Dan untuk Bapak Ibu sekalian, ibadah New Life Kids minggu depan akan diadakan via YouTube ya. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa DM ke Instagram @newlifekids.indonesia atau menghubungi nomor gereja yang tertera. Sekian info untuk minggu ini. Mari kita tetap menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin sambil berdoa agar pandemi dapat segera berakhir sehingga kita bisa beribadah bersama-sama lagi. See you next week and God bless you. Saya yakin Anda diberkati melalui firman yang disampaikan oleh Pastor Karsten. Dan berikut kita mendapatkan 3 prayer request. Yang pertama adalah permasalahan keuangan keluarga untuk dapat segera pulih.
Yang kedua, kesembuhan luka pada retina mata. Dan yang ketiga, kesembuhan dari penyakit hipertiroid dan ketergantungan dengan obat. Mari kita bersama-sama berdoa untuk 3 prayer request ini. Arahkan tangan kalian ke layar kaca. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau selalu mendengar doa kami. Engkau selalu ada di saat kami membutuhkan Engkau Tuhan. Dan Engkau selalu menyertai hari-hari kami. Kami percaya Tuhan segala macam permasalahan yang kami hadapi, segala macam hal yang kami akan temui, kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada di sana. Dan kami juga percaya bahwa Engkau selalu memberikan kami solusi, Engkau selalu memberikan kami jalan keluar akan apapun yang terjadi Tuhan. Engkau selalu sertai kami. Terima kasih Tuhan, kami akan melihat mujizat-mujizat-Mu, kami akan melihat kerjaan-Mu Tuhan di depan mata kami sendiri Tuhan. In Jesus name we pray. Amen. God bless you church. Kita selalu berdoa, kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar doa. Mari saat ini juga ibadah selesai, mari kita angkat tangan ke surga. Tuhan, kita bersyukur untuk segala kebaikan Engkau yang sudah kita rasakan bukan hanya di ibadah ini, tapi bahkan sudah sepanjang minggu ini. Dan doa saya saat ini, bila berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang indah oleh Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita berdoa dan semua katakan amin. God bless you all. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di dalam ibadah online kami. Apabila Anda membutuhkan informasi, Anda dapat menghubungi kami melalui Instagram atau call center. Have an awesome week ahead, stay safe, and God bless you.